Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alzudan Fadadilan, NIM 0720113334 ingin menjelaskan tentang tema perubahan sosial dan masyarakat, topik tentang dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19. Awal mula pandemi COVID yang muncul di bulan Maret di Indonesia telah mengguncangkan bukan saja masalah kesehatan publik, tetapi juga masalah sektor ekonomi, bisnis, keuangan, sosial, dan lain-lainnya. Di Indonesia sendiri telah diterapkan berbagai macam metode penularan, mulai dari pembatasan sosial dan fisik, seperti karantina rumah, penutupan perbatasan antar negara, penghentian seluruh transportasi dan mobilitas manusia. Namun, konsekuensi dari berlakunya pembatasan sosial ini dalam skala masif adalah terbatasnya kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan dan penghidupan warga negara, bukan saja di kota-kota yang dikarantina, tetapi seluruh jaringan ekonomi dan finansial di seluruh Indonesia. Apalagi pandemi COVID-19 ini telah melanda seluruh negara industri dunia. Dampak potensi kebencanaan pandemi COVID. Dalam kajian mengenai dampak dari pandemi COVID, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menyangkut dampak jangka pendek, menengah, dan panjang. Dampak jangka pendek terjadi pada relokasi dana APBN 2020 yang disusulkan pemerintah dan disetujui oleh DPR untuk keperluan kedaruratan, menyebabkan komplikasi tersendiri terhadap diskresi administrasi, pengambilan keputusan di tingkat operasional dan akuntabilitas. Pengambilan keputusan pada saat kebencanaan yang harus cepat tanggap seringkali rentan terhadap kesahihan database ataupun pemutakhiran data untuk implementasi belanja publik. Kebutuhan dana ini akan memberikan dampak jangka menengah sangat terkait pada tata kelola penanganan bencana dan modal alokasi khusus kebencanaan yang menjadi pola alokasi khusus kedaruratan atau dana cadangan kebencanaan. Bila tata kelola dan dana kedaruratan ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan persoalan baru baik landasan hukum positif maupun praktik dipertanggungjawabkan personal ke masa depan. Ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan seperti dampak rentan kendali dan kewenangan lintas pemerintah pada penanganan cepat tanggap. 2. Penentuan prioritas untuk pemulihan kondisi ekonomi di tingkat makro dan mikro. Dalam hal ini bisa dalam pembentukan bantuan sosial. Namun, bantuan sosial harus diterapkan oleh pemerintah tidak dalam bentuk fisik seperti nasi, sembako, tapi dalam bentuk tunai, seperti uang tunai yang langsung didistribusikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menentukan kebutuhan pokok apa saja yang harus dipenuhi. Ketiga, perbaikan standar layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial ini penting untuk dapat melindungi masyarakat yang kurang mampu. Lalu, kesimpulannya adalah kondisi kedaruratan dan bencana masih bukanlah ruang untuk penyalahgunaan anggaran, seperti yang telah terjadi beberapa waktu lalu. Dana bantuan sosial telah dikorupsi, ada indikasi korupsi. Oleh sebab itu, tindakan cepat tanggap harus terus memperhatikan asas dalam penanganan, yakni disiplin fiskal, efisiensi alokasi, dan ketetapan sasaran program. Di banyak negara yang rentan akan bencana, baik skala kecil dan wilayah terbatas, skala menengah seperti akibat konflik sosial, etik, leasing, dan genosida, maupun skala besar seperti pandemi atau perang nuklir atau biokimia, tetap harus disiapkan dana cadangan kebencanaan dan mekanisme relokasi anggaran. Sebab anggaran adalah instrumen fiskal untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan dapat menjadi stimulus ekonomi pada saat terjadi stagnasi ekonomi yang luas akibat dari berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, keamanan, maupun bencana. Itu saja dari saya, Alzudan Fadadilan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.